Guys, Tamiya ini ada remote-nya dan dia bisa muter nih untuk bannya. Wah, kece banget kan? Ini adalah Yika, merek Mini 4WD yang dari Cina ya, bukan original Tamiya. Kalau Tamiya nih bedanya ini, kalau Tamiya ada tulisan brand Tamiyanya. Nih kalau ini mereknya Yika Yankai. Nah, seperti ini. Dan kalau Tamiya itu biasanya dia dirakit nih kayak gini, guys. Dan dia tidak ada remote-nya untuk Mini 4WD kayak gini untuk si Tamiya, dan dia jalannya di track. Sedangkan yang ini dia ada remote-nya, dan menurut saya ini mantap sekali karena remote-nya juga nanti teman-teman juga bisa lihat tuh, remote-nya seperti ini ya. Wah, saya semangat banget dengan si Tamiya KW ini dari Yika. Nih lihat ya untuk si remote-nya kayak gini. Langsung aja kita buka. Nah, tuh ya. Tuh. Ini dia Mini 4WD-nya. Kita akan fokus dulu ke Mini 4WD-nya. Nah, seperti ini dia bentuknya. Ya. Langsung aja kita buka. Ini body apa, guys? Ini body Avante ya. Kalau nggak salah ini body Avante. Tuh. Jadi di sini ada tulisannya Yankai. Yankai ya. Dan untuk bannya dia ngenyoy-ngenyoy gini kayak ada suspensinya. Kenapa? Karena bannya itu kopong. Di dalamnya ini kopong tuh. Dalam bannya kopong, jadi kayak ban beneran yang tubeless. Nah, kurang lebih sistemnya seperti itu. Kalau kita bandingin dengan ban Tamiya ya, ban Tamiya yang biasa nih, ini ban Tamiya dia padat ya, dalamnya padat gitu. Jadi dia nggak kopong kalau ban Tamiya yang biasa. Sedangkan ini kopong, tuh ya kopong. Jadi dia bakalan ngenyoy-ngenyoy gitu untuk di jalanan. Mungkin ini konsepnya ngambil dari ban tubeless gitu. Jadi saya juga suka. Dan untuk si bagian nah, velgnya juga guys, ini beda dengan Tamiya. Ini dicolokin ke dalam kayak gini. Velgnya ya tuh. Kayak gini disambungin sama ini. Bagian belakang juga tuh ya dicolokin ke dalam tuh. Velgnya kayak gini. Kalau velg yang Tamiya, nah, ini kita bandingin ya. Kita bandingin tuh. Velgnya kayak gini. Jadi menurut saya ini bagus. Ini mirip dengan ya bentuknya sasis MA. Nah, seperti ini. Hanya saja bagian depannya rada beda sedikit gitu. Nah, ya untuk si bagian bodinya kita akan buka. By the way ini dicat ya, ininya tuh dicat Avante ini ya. Avante bagus banget ya. Nah, di sini ada 2 dinamo. Jadi dia pakai 2 dinamo. Terus ada apa lagi, Bang? Nah, ini di sini ada baterainya. Baterainya yang satu ya, kayak gini, guys. 3,7 volt biasanya untuk baterai ini. Nah, langsung kita ke bagian perintilannya. Nah, di sini adalah, lihat guys, tuh. Ini adalah remote-nya yang sudah 2,4 GHz ya. Remote segini itu menurut saya ya termasuk bagus sih. Tapi saya secara pribadi gitu lebih suka remote yang stick. Kenapa? Kalau stick enak gitu kan, kayak main PS mainnya. Kalau ini kan mungkin ini ngegasnya gini, belok-beloknya gini ya, pegangnya harus gini gitu, cangkel ya. Jadi kalau gini kan gini, belok-beloknya kiri kanannya kayak gini. Ini ngegas maju mundur gitu ya, maju mundur. Ini on off-nya. Dan di sini juga dari sananya ya, saya sudah mendapatkan baterai. Tuh. Baterai yang Cina ini juga ya. Nah, ini untuk casan baterainya. Casan baterai cas yang di bawah. Nih bentuk casannya kayak gimana, Bang? Nah, kita akan buka, dia casannya USB. Tuh, casannya USB kayak gini ya. Jadi dia nanti ada indikator untuk ngecasnya di sini. Jadi worth it sih, 160 ribuan gitu kan. Ya memang bukan brand Tamiya original, hanya saja gitu kan. Hanya saja dia sudah pakai remote ya. Ini teknologi lumayan guys. Ini juga saya juga udah pernah bahas dulu ya. Yang waktu dulu tuh yang warna biru yang Dynahawk ya. Kalau yang ini yang bodinya body Avante ya, beda. Teman-teman juga bisa lihat kalau mau lihat yang Dynahawk yang itu silahkan ya. Gitu. Ini kebalik atau gimana guys? Coba kita balikin ya ke sini ya. Nah, ini bannya ya. Ini kita pasangin tuh. Oh iya bener tadi kebalik guys. Nah, tuh ya. Velgnya bagus. Gitu ya. Dan ya untuk bodinya bisa kita ganti body MA atau MS yang kalian punya untuk yang Tamiya ya. Tuh, ini saya juga udah ngepasin gini untuk body yang sudah kita custom Pikachu guys. Wah, mantep kan? Nah, ini udah kita potong sedikit-sedikit di sininya juga ya, biar nggak mentok gitu kan, masuk pokoknya gitu. Dan kalau teman-teman mau pakai yang Daswan Emperor juga bisa nih, Daswan Emperor. Tapi mungkin nanti aja ya di part selanjutnya untuk Daswan Emperor ini, karena masuk juga tuh, masuk ke sini bodinya.
Karena memang sasis MA, MS dia masuk ke sini untuk si bodinya. Nah, kita akan coba hidupin dulu ya. Tapi kita akan pasangin dulu untuk si bodinya biar lebih kecil lagi. Kayak tadi. Nah, pertama ini dulu ya. Nih. Langsung guys nih ya. Ini kita hidupin. Ini kita hidupin juga yang bawah. Nah, pertama untuk si gasnya dulu ya. Tuh ya. Tuh, ini nah, bisa maju mundur pokoknya ya. Nah, nih contohnya ya, contoh sedikit ya di sini ya. Ini maju. Oh, ini mundur, maaf ya. Ini maju ya. Ini mundur, maju, mundur, maju, mundur. Nanti kita akan coba di luar juga kok, tenang saja. Terus dia untuk si ban depannya bisa bolak-belok tuh. Tuh ya, kayak gini ya. Wah, mantep kan? Nah, kayak gini guys. Langsung aja kita akan coba di luar dan saya akan bawa bodi cadangan untuk yang ini. Nah, yang Pikachu. Oke, ditonton guys. Nah guys, pertama kita akan coba dulu di jalan yang normal seperti ini ya. Ini jalannya pakai pakai lantai. Kalau lantai sih harusnya aman. Nah, kita lihat. Tuh lihat guys tuh. Oke ya, bisa ya. Kalau di lantai dia bisa. Tuh. Dia bisa nyangkut ya. Ada yang nyangkut di sana. Nah, ini karena di sini ada itu bolong ya gede. Tuh guys, bisa ya. Tuh. Nah, kita cobain ya. Ini langsung di sekitar saya aja ya guys ya, di rumah saya nih. Lumayan lega sih menurut saya ini karena memang teman-teman juga bisa lihat ini untuk tempatnya. Dan ini saya posisinya berada di dekat jalan raya ya, untuk rumah saya itu jalan raya. Dan nanti mungkin kita akan coba tes nanjak juga. Kalau misalkan ini bisa ya syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa ya guys. Tuh ya. Itu kesini guys ya. Coba kita atur sampai ke sini. Jalannya memang nggak rata, harus rata banget ya untuk RC kayak gini karena dia bannya nggak terlalu tinggi. Kalau aja dia lebih tinggi dia bakalan lebih enak guys, gitu ya. Nah, kita coba di sini. Nah, ini kalau lebih rata tuh lebih enak guys, tuh ya. Jadi memang harus rata ya, tuh. Jadi bisa maju mundurnya bisa pas, tuh ya. Tuh, lebih mudah dikendalikannya kalau misalkan rata jalannya. Nah ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba tes nanjak juga di jalan ke rumah saya di sini. Pokoknya ini deket jalan raya. Kalau di jalan raya kan susah ya, takutnya kena ya, ada motor, ada mobil dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini mudah-mudahan bisa ya. Kita coba saja. Nah, ini saya taruh kameranya di sini. Ya, semoga teman-teman bisa ngelihat ya. Coba ya, saya pegangin. Nah, kayak gini. Ini kita hidupin. Saya majukan. Oke ya. Oke. Oh, ternyata dia susah guys. Jadi dia karena jalannya tidak terlalu rata jadi susah ya gitu. Jadi harus dibantu sedikit. Coba ya. Nah, ini saya bantu. Nggak kuat guys, nggak kuat. Oke ya. Pokoknya jadi jalannya harus rata, kurang lebih seperti itu. Karena memang dia tuh di sini udah kegasruk ya. Karena dia tidak terlalu tinggi untuk si bannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesimpulannya. Apakah Mini 4WD alias 2WD ini recommended untuk dibeli? Kalau menurut saya recommended, asalkan teman-teman punya lintasan atau tempat yang rata, halaman yang rata, itu dia bagus ya, ini bisa lurus. Tapi kalau nggak rata dia suka bulak-belok sendiri ya. Meskipun ininya sudah saya lurusin juga gitu ya. Dan nah, kita akan cobain juga ya sekali lagi untuk ini guys ya. Kita akan pakai ini. Nah ya, tuh guys, kurang lebih dia tuh. Kalau yang rata ini bisa lurus. Nah, kayak gitu ya. Kalau yang rata bisa lurus.
Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau teman-teman suka silahkan komen aja guys. Oke. Kalau kalian mau samaan juga langsung aja beli langsung di shopping YouTube aku ya. Silahkan di check out saja.